kemudian melampaui alam. Karena kalau dia masih tunduk pada alam, dia tunduk pada insting-insting biologisnya. Tapi manusia mengembangkan budaya, mengembangkan macam-macam di dalam kebudayaan itu sehingga dia melampaui alam dan tadi bahkan lalu bisa menundukkan alam dalam arti tertentu. Jelas ini menggusur the great chain of being yang sudah ada sejak Aristoteles. Ini saya meminjam gambar dari karya Dante, Divine Comedy. Sebetulnya dia hanya menulis divine ya, tidak pakai, atau komedi dia hanya tulis kemudian ditambah divine oleh orang lain. Ya, aslinya hanya komedi. Ya. Nah ini adalah menunjukkan hierarchy of being di sini yang tercerminkan di dalam alam semesta. Itu sebabnya sering orang kalau berdoa itu ke atas karena surga ada di langit, di luar lapis langit terjauh begitu. Padahal alam semesta itu lingkaran, berarti di bawah kita itu juga sebetulnya alam semesta. Nah, hierarki tertinggi jelas adalah Tuhan, kemudian para malaikat, kemudian terus demikian sampai ada manusia, hewan dan batu yang terendah. Nah sekarang manusia ternyata bagian dari seluruh evolusi ini, hierarki ini tersingkirkan. Nah, dan dia tidak beda. Yang menjadi masalah adalah ketika berkembang menjadi Darwinisme sosial, menjadi Darwinisme dan Darwinisme sosial. Sejauh dia bekerja dalam biologi, ya sudah dia diterapkan dan para ahli biologi, paleontologi dan lain sebagainya itu kemudian mengembangkan dan mendukung dengan data-data empiris. Kalau tidak ada dukungan empiris, teori tidak mengalami pengukuhan. Ketika dia berkembang menjadi Darwinisme, evolusi itu seakan-akan berlangsung karena ada hukum alam seleksi. Padahal kita lihat itu tadi bukan hukum alam. Itu bisa saja karena burung yang, atau kita menginjak, setiap kali kita jalan tanpa kita sadar dalam sebuah populasi kecoa, kita menginjak kecoa berwarna hitam. Sehingga dalam populasi itu frekuensi gennya berkurang. Itu bisa terjadi. Nah, dia merambah ke banyak ilmu dan tadi survival of the fittest contohnya adalah juga ini. Evolusi laki-laki dan perempuan. Perempuan tetap saja menjadi pengurus domestik dan laki-laki sudah duduk depan komputer. Ini penafsiran, tapi ada antropologi yang menafsirkan seperti ini. Saya akan bahas nanti saja karena waktunya sudah mepet. Tetapi seperti dikatakan oleh Haeckel, evolusi mulai saat itu sejak ditemukan dan diperkenalkan adalah kata ajaib yang lalu bisa menjelaskan segala sesuatu. Artinya dia mau diterapkan kemana-mana, termasuk ke bidang-bidang saya lewati dulu. Ini yang melandasi tor diskusi malam ini, Darwin's Dangerous Idea, dan mungkin Anda pernah juga lihat buku ini, The God Delusion, yang kemudian dijawab The Dawkins Delusion. Jadi orang bisa berdebat apa saja di situ, tetapi intinya adalah mau menerapkan teori evolusi ke kebudayaan dan mencoba mengerti the origin of religion, asal agama. Ini merujuk ke karya Dawkins, tapi bukan yang ini. Karya Dawkins yang sebelumnya, yang sangat terkenal, tetapi kemudian dibantah oleh banyak sekali ilmuwan ahli biologi, yang mengatakan bahwa kalau gen itu adalah faktor penentu untuk mewariskan karakter, itu gen. Nah di dalam kebudayaan, Dawkins mengatakan ada yang disebut memes. Ini jadi satuan. Kalau dalam makhluk hidup itu gen, kalau ini meme. Nah Dawkins kemudian memperlakukan dan dilanjutkan oleh Tanner, memperlakukan meme ini sebagaimana gen di dalam evolusi biologis. Artinya, meme itu contohnya ini. Kalau Anda mendengar M-A-M-A, sebetulnya itu dari kata mimesa ya dalam bahasa Yunani. Tiruan sama, persis sama, mimikri nantinya, mimikri gitu. Nah, kalau Anda mendengar misalnya iklan 68H, ada jinglenya nggak? Radio 68H, ada jinglenya kan? Itu Anda dengar, dia terekam, kemudian Anda nyanyikan itu ke anak Anda. Nah itu yang pewarisan unit kebudayaan. Nah
Anda silakan baca buku Darwin's Dangerous